Ada upaya sejumlah pihak, terutama mereka yang pesimis akan mendapatkan kemenangan di 2024, terus mendorong Jokowi 3 periode, lalu presiden seumur hidup, minimal pemilu diundur. Ini sekelompok kecil yang pesimis akan mendapatkan kue kekuasaan di 2024. Ketegangan internal partai maupun partai dengan pihak eksternal dalam hal ini dengan istana akan semakin tinggi. Memecat pengurus, bahkan mengganti ketua umum partai biasanya juga terjadi. Saat itu peta berubah, peran istana melemah bahkan cenderung ditinggalkan. Setelah itu istana akan dengan terpaksa berpihak kepada koalisi yang calonnya paling potensial menang. Tidak akan ngotot karena akan menjadi kegelapan bagi masa depannya. Bubarnya koalisi istana kemungkinannya akan diawali oleh PDIP, partai yang punya kekuatan untuk berseberangan dengan istana. Beda pilihan politik PDIP dengan istana akan menjadi titik awal koalisi istana bubar. Pecahnya koalisi istana akan membuka ruang yang semakin lebar bagi Nasdem untuk memasangkan Anies dengan ketum partai-partai yang cukup untuk memenuhi syarat presidensial threshold. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Ya sobat, kita ambil video singkat-singkat ya. Kali ini soal ramalan bahwa koalisi istana akan bubar, akan rontok. Ya, kita lihat ini ada seorang pengamat yang sangat produktif menulis ya, Tony Rashid. Dia coba kita lihat bagaimana dia meramalkan bahwa koalisi istana pasti akan pecah. Demokrasi. Oke, pengamat politik dan pemerhati bangsa Tony Rashid. Presiden siapapun dia di ujung kekuasaannya akan pasti melemah. Partai dan tokoh yang berada di lingkaran istana akan cari penyelamat masa depannya, baik untuk karir mereka maupun untuk menghapus jejak dosa mereka. Ini sunatullah, sebuah keniscayaan sejarah. Soeharto 32 tahun memimpin dengan orde barunya, akhirnya ditinggalkan oleh orang-orang yang selama ini menjadi pondasi kekuatannya. Bahkan Soeharto dikhianati oleh mereka yang pernah dibesarkannya. Tidak ada orang yang mau ikut tenggelam bersama sang nahkoda, kecuali loyalis yang sangat sedikit jumlahnya. Politik itu punya rasionalitasnya sendiri. Partai dan pelaku politik ingin menang. 2024 Jokowi akan berakhir. Parpol terus berijtihad untuk menjajaki koalisi dan bakal calon yang sekiranya bisa menang di pemilu 2014. Ada upaya sejumlah pihak, terutama mereka yang pesimis akan mendapatkan kemenangan di 2024, terus mendorong Jokowi 3 periode, lalu presiden seumur hidup, minimal pemilu diundur. Ini sekelompok kecil yang pesimis akan mendapatkan kue kekuasaan di 2024. Maka satu-satunya jalan agar tetap mendapatkan bagian kue kekuasaan itu, dorong Jokowi 3 periode atau pemilu ditunda. Semua argumentasi dibuat dan semuanya tidak masuk akal. Data survei menunjukkan 75-80% rakyat ingin pemilu dilaksanakan tepat waktu, yaitu 2024. Semua parpol sepakat pemilu 2024 digelar, kecuali yang pura-pura tidak sepakat. Ini semata manuver agar tetap dianggap loyal kepada presiden. Muka depan harus tampak seperti anak manis, wajah belakang punya rasionalitas dan kalkulasinya sendiri. Ini akan terlihat jelang pendaftaran pemilu. Jelang pendaftaran Pilpres Oktober 2023, ada yang bilang September, ada yang bilang Oktober ya. Semua partai akan membuat keputusan berbasis kebutuhan partainya.
Istana tidak lagi bisa kontrol. Keterlibatan istana akan semakin mendorong eskalasi konflik di tubuh partai adu kuat terjadi. Ketegangan internal partai maupun partai dengan pihak eksternal dalam hal ini dengan istana akan semakin tinggi. Pecat memecat pengurus bahkan mengganti ketua umum partai biasanya juga terjadi. Saat itu peta berubah, peran istana melemah bahkan cenderung ditinggalkan. Setelah itu istana akan dengan terpaksa berpihak kepada koalisi yang calonnya paling potensial menang. Tidak akan ngotot karena akan menjadi kegelapan bagi masa depannya. Jika Oktober nanti PDIP calonkan Puan, istana akan kehilangan arah. Ganjar Pranowo yang saat ini didukung istana tidak akan punya power tanpa dukungan PDIP. Kemana istana akan memberikan dukungan? Apakah ke Prabowo? Saat ini partai yang bersedia koalisi untuk mendukung Prabowo hanya PKB. Itu pun dengan syarat Muhaimin Iskandar Caimin jadi cawapresnya. Prabowo tidak mungkin mau terima Caimin jadi cawapres. Kan melemah kata survei yang dipercayai Gerindra. Bagi PKB, buat apa koalisi dengan calon yang lemah jika tidak dapat kutel efek sebagai cawapres? Kondisi objektif kedua partai yaitu Gerindra dan PKB hampir tidak memungkinkan untuk berkoalisi. Kondisi objektif sulit menyatukan kepentingan dua partai ini. Hengkang dari Prabowo, PKB akan merapat ke koalisi yang memungkinkan untuk menang. Ini satu alasan bagi PKB untuk keluar dari koalisi yang selama ini diskemakan oleh istana. Kondisi politik ke depan yang semakin dinamis akan menyiapkan 1000 alasan rasional bagi partai-partai politik untuk keluar dari intervensi istana. Bubarnya koalisi istana kemungkinannya akan diawali oleh PDIP, partai yang punya kekuatan untuk berseberangan dengan istana. Beda pilihan politik PDIP dengan istana akan menjadi titik awal koalisi istana bubar. Koalisi Indonesia Bersatu kemungkinan bubar. Masing-masing partai anggota KIB akan bergabung atau merajut koalisi baru. Begitu juga koalisi perubahan bisa makin besar dengan tambahan partai-partai baru, bisa juga berubah keanggotaan koalisinya. Peluang Ganjar dan Prabowo nyapres sepertinya tipis. Ganjar terganjal oleh PDIP saat ini. Ganjar dikesankan sebagai oposisi Megawati atau Puan Maharani. Publik tahu Megawati dan ketum partai secara umum paling marah ketika ada oposisi di partainya. Prabowo terganjal oleh beban elektabilitas yang semakin merosot. Elektabilitas Prabowo konsisten turun dan ini sesuai prediksi para analis politik. Banyak faktor yang menjelaskan hal ini, maka tak terlihat ada partai yang tertarik merapat ke Gerindra kecuali PKB dengan syarat jadi cawapres. Sementara Anies akan sangat bergantung kepada kemampuan Nasdem merajut koalisi dengan berbagai parpol. Jika Demokrat mengunci dengan cawapres AHY, apakah Nasdem akan memasangkan Anies Caimin, Nasdem PKB, Anies Erlangga, Nasdem Golkar, atau Anies dengan yang lain? PKS, P3 dan PAN akan lebih diuntungkan secara elektoral jika mendukung Anies. Ini bisa menjadi alternatif bagi Nasdem untuk calonkan Anies dengan tokoh yang lain. Hanya soal dealnya apa, cocok koalisi bisa terbentuk. Pecahnya koalisi istana akan membuka ruang yang semakin lebar bagi Nasdem untuk memasangkan Anies dengan ketum partai-partai yang cukup untuk memenuhi syarat presidensial threshold. Luar biasa ya. Jadi sobat era sekalian, koalisi istana awalnya itu adalah koalisi 80% lebih partai politik yang tergabung di koalisinya istana ini. Yaitu ada 7 partai politik. Terakhir PAN diajak bergabung. Maksudnya adalah kalau mereka solid dan mencalonkan calon presiden yang sama, maka permainan hanya akan di antara calon istana saja. All Jokowi men ya. Jadi semua adalah orang-orang Jokowi. Tapi ternyata Nasdem sudah memulai terpecahannya koalisi istana tersebut sehingga dengan Nasdem mencalonkan Anies Baswedan, maka istana tidak bisa sepenuhnya lagi mengontrol siapa yang akan menjadi calon presiden. Padahal skenario awalnya dengan dia merekrut PAN di pemerintahan, maka istana memegang lebih dari 80% dan membiarkan Demokrat dan PKS menjadi oposisi tetapi tidak mencapai 20%. Artinya kalau skenario awal mulus, maka PKS dan Demokrat tidak diajak dalam pesta demokrasi bernama Pilpres. Nanti koalisi istana ini memecah menjadi 2 calon dan di antara mereka akan ada gentleman agreement. Gentleman agreement yaitu siapapun yang menang, maka portofolio kekuasaan itu akan dibagi sedemikian rupa. Tergantung kalau yang menang paket A, bagaimana komposisinya, paket B
apa komposisinya. Jadi sobat era sekalian, saya agak yakin kemarin itu skenario istana adalah menyorong Ganjar Pranowo atau Puan Maharani melawan Prabowo, atau ya pokoknya tokoh-tokohnya adalah Prabowo, Puan Maharani, Ganjar Pranowo, Erlangga Hartarto. Itu tokoh-tokoh yang akan dimajukan di dalam pertarungan antar all president men ini, tetapi all president persons ya, karena ada juga perempuannya. Nah, jadi sahabat era sekalian, tetapi karena ini pecah, maka besok akan cari selamat masing-masing. P3 misalnya tidak ada jaminan saat-saat terakhir tidak ke Anies misalnya, atau Golkar misalnya tidak ada jaminan dan saat-saat terakhir dia akan maju sendiri dan lain sebagainya. Bahkan konon ya, bisik-bisik tetangga ada partai besar yang sudah mendekati kubu Anies ya, bisa jadi kemudian terrealisasi. Kalau Demokrat banyak cincong, ya sudah Anies Erlangga Hartarto saja atau Anies Mohaimin Iskandar saja, karena Nasdem itu membutuhkan PKB cukup untuk 20%. Dengan Golkar apalagi cukup. Dengan Gerindra cukup juga. Nah, yang tidak cukup itu dengan partai seperti PKS dan Demokrat. Jadi kalau PKS harus 3 partai, ada satu lagi. Dengan Demokrat juga begitu. Jadi Nasdem, PAN, P3 bisa juga. Jadi konstelasi politik ini menjadi konstelasi politik yang ngeri-ngeri sedap. Yang saya katakan politik sontoloyo ya, menjerang pendaftaran capres-cawapres, kita disuruh menebak-nebak. Kita disuruh menunggu manuver para elit ini yang menurut saya tidak layak dalam sebuah sistem yang demokratis dan terbuka. Seharusnya ya enggak begitu ya. Oke, sobat RH sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Ya sobat RH sekalian, ini ada analisis yang menarik ya, bersama fakta yang saya peroleh juga, yang saya katakan dari seorang pengusaha tadi tapi tidak mau disebutkan namanya. Soal ada partai yang mulai merapat ke Anies, sudah kirim utusan. Itu kabarnya ya. Dan menarik karena partai itu mulai tertarik untuk merapat ke Anies untuk menjajaki koalisi ya. Dan apakah itu adalah Golkar, kita lihat. Dan ini dikatakan sebagai efek dari statement dari Bu Mega. Jadi statement dari Mega adalah dia mempertanyakan partai-partai lain yang mengkaderkan atau mencalonkan kader partai lainnya. Yang katanya kayak nggak ada kader sendiri aja. Dia tanya kepada Hasto, sang sekjen, "Tok, apa sudah berubah nih aturannya?" Jadi gara-gara itu kemudian KIB dianggap ciut nyalinya dan secara teknis sudah bubar. Karena KIB justru koalisi yang disebut-sebut ingin bajak kader orang lain. Dalam hal ini jagoannya Ganjar Pranowo. Jadi berdasarkan apa yang dikatakan Bu Mega, Jokowi juga kecut. Kalau istana ingin berkonspirasi memunculkan Ganjar Pranowo, maka Mega sudah menghadang, jangan coba-coba calonkan kader kami. Kira-kira begitu. Nah, makanya kemudian sekarang hari ini muncul survei SMRC yang mengatakan bahwa jika ya mau naik suaranya, maka baik Golkar maupun PDIP harus calonkan Ganjar. Jadi I don't know exactly ya, apakah itu ada koinsidensinya atau tidak. Jadi ada 3 hal ya. Pidato Mega, KIB technically bubar, tapi ada pihak yang ingin mempertahankan peluang Ganjar, baik itu di KIB maupun PDIP. Tetapi yang paling baik adalah PDIP dan KIB bersatu atau minimal Golkar bersatu. Ya sobat sekalian, nanti kita bahas satu-satu ya. Tentu namanya analisis kan bisa benar bisa tidak. Soalnya lembaga survei itu tidak pernah mengatakan sumber keuangannya dari mana. Apakah mereka tim kampanye atau bukan, itu nggak jelas. Sehingga kita hanya bisa menduga-duga berdasarkan apa yang mereka umumkan dan mereka analisis. Oh ini
arahnya ke sana itu bisa kita lihat ya dari apa yang mereka sampaikan ke publik. Oke, sobat era sekalian, coba kita bacakan ini ya. Gara-gara pidato Megawati ini bubar itu barang. Oke ya. Oke. Gara-gara pidato Megawati, Golkar disebut merapat ke kubu Anies, Rocky Gerung akarnya beringin semua. Fajar.co.id, di sini ada masih Airlangga Anies ya. Tentu bargaining positionnya bukan Airlangga Anies tapi Anies Erlangga ya. Pengamat politik sekaligus akademisi Rocky Gerung menyoroti perkembangan terkini koalisi Partai Istana, khususnya Koalisi Indonesia Bersatu KIB menuju Pilpres 2024. Menurut Rocky, KIB yang merupakan salah satu poros koalisi Istana pada dasarnya sudah berantakan semenjak pidato Megawati Soekarno Putri di acara HUT PDIP ke-50. Menurut Rocky, pidato Megawati menyudutkan Jokowi yang disinyalir ngotot ingin Ganjar Pranowo maju sebagai capres dari PDIP. KIB sebenarnya sudah berantakan setelah Ibu Mega katakan no pada Ganjar. Mereka ini sudah bubar sebenarnya, jelas Rocky melalui kanal YouTube Rocky Gerung Official yang juga bersama Her Subeno Arif dari Forum News Network FNN. Dikutip kami, sinyal kurang harmonis di kalangan Partai Istana menurut Rocky bisa jadi momen Golkar yang merupakan partai terbesar di antara P3 dan PAN dalam koalisi untuk minggat dari KIB. Jika situasi tersebut benar terjadi, menurut Rocky, Golkar sangat cocok bergabung ke kubu pengusung Anies Baswedan bersama Nasdem, PKS, dan Demokrat. Kita tahu secara ideologis Golkar, Demokrat, dan Nasdem kan sama akarnya beringin semua. Jadi tinggal bikin koalisi mantan beringin plus PKS, karena dulu kan yang namanya ABRI itu juga beringin ya. Jadi dianggap ABRI kader Golkar. Jadi selesai itu, paling tidak di publik terlihat sudah secara mental Golkar punya kepercayaan diri bersama Nasdem, Demokrat, dan PKS yang partai Islam, ungkapnya. Menurut Rocky, kombinasi antara Nasdem, Demokrat, Golkar yang punya nilai teknokratis sangat tepat berpadu dengan PKS yang berlandaskan nilai etik keadilan. Kombinasi yang bagus juga, kekaryaan itu ada di Nasdem, Golkar, Demokrat. Inti pembangunan secara teknokratik. Lalu ada politik yang sifatnya etis dan moral, ada di PKS yang selalu menuntut keadilan. Sudah pas ini koalisi teknokrat dan politik keadilan, jelasnya. Ya, sobat era sekalian, itu tadi dari pengamatan Rocky Gerung ya. Jadi ada partai yang merapat. Ya, mungkin saja yang merapat itu adalah partai Golkar. Karena Golkar tentu butuh bermanuver untuk mencalonkan dirinya sendiri, ya barangkali ada soal kepercayaan diri Erlangga. Dan belum tentu juga mau PAN dan P3 kalau seandainya yang maju itu adalah Erlangga Hartarto yang elektabilitasnya tidak lebih tinggi bahkan dari AHY. Tapi kalau dia nempel ke Anies ya, Anies Erlangga, dan ada endorsement lagi dari Istana misalnya, ada sebuah peta politik baru, itu ada harapan baru. Tapi saya tidak tahu bagaimana sobat era melihatnya. Ya itulah politik kita ya. Politik kita dinamis. Tadi awalnya kita berpikir hanya Anies AHY dan tidak ada pilihan lain, tapi ternyata bisa terbongkar itu koalisi. Demokrat bisa bilang ngotot benar-benar ingin mencalonkan AHY, bisa terjengkang dia, digantikan Golkar dengan tokohnya Erlangga Hartarto. Maka Erlangga yang menjadi wakil presiden Anies. Ya, dengan jaringan, dengan modal dan lain sebagainya, maka peluang untuk menang itu terbuka lebar. Sementara Demokrat take it or leave it. Kalau tetap ngotot sebagai wapres, maka dia harus cari gandengan baru. Kita tidak tahu kalau seandainya KIB bubar, apakah masih ada skenario Ganjar didukung oleh koalisi Istana. Ini makin menarik ya. Makin menarik dan makin membagongkan. Jadi sengaja kita bikin bingung karena tidak ada yang pasti dalam politik. Tiba-tiba pada hari terakhir kita lihat ternyata yang jadi calon itu hal-hal yang tidak terduga semuanya. Jadi for the time being bisa jadi konstelasinya berubah-ubah. Misal ya, konstelasi terbarunya itu adalah tadi
tiba-tiba berpasanganlah Anies dengan Erlangga Hartarto dengan dukungan Nasdem, PKS dan Golkar. Oke. Kemudian melawan Prabowo berhadapan dengan Puan Maharani misalnya, Prabowo Puan Maharani. Maka partai sisa Demokrat, PKB, kemudian PAN dan P3 itu bisa maju sendiri dan cukup, atau mereka bergabung di antara dua koalisi ini. Walaupun orang mengatakan yang namanya Prabowo Puan agak susah terrealisasi. Bagaimana dengan Prabowo AHY? Ya menarik, walaupun dua-duanya berlatar belakang militer, tidak menguntungkan. Tapi jangan lupa ada endorsement dari partai lain yang bisa juga dipakai oleh Gerindra. Karena Gerindra 78 kursi, untuk menjadi 115 dia hanya membutuhkan 28 kursi lagi, dan itu mudah didapatkan. Cukup oleh PAN bisa. Jadi kalau misalnya Prabowo dengan PAN, tiba-tiba PKB dengan Demokrat plus P3, maka akan ada 4 calon, 3 calon juga. Ya, ada 3 calon, tetap 3 calon. Jadi kita lihat justru yang aman adalah koalisinya Anies Baswedan. Allahu Akbar ya. Tapi ini juga yang menjelaskan kenapa survei SMRC tiba-tiba muncul dengan informasi terbaru adalah kalau Golkar dan PDIP mau naik suaranya secara signifikan, maka mantranya adalah calonkanlah Ganjar. Apa iya ya? Mencalonkan Ganjar itu akan menaikkan suara Golkar. This is the question. Bukannya yang akan memetik keuntungan justru cuma PDIP saja karena Ganjar adalah kader PDIP. This is the question. Mana yang lebih untung? Golkar masuk ke Anies atau masuk ke Ganjar? Kalau kita bicara efek elektoralnya ya. Karena Anies orang non partai, sementara Ganjar adalah orang partai. Masa orang partai kemudian memilih Golkar ketika mencalonkan Ganjar? Atau pemilih memilih Golkar ketika mencalonkan Ganjar? Bukannya mereka lebih suka dan PDIP? Ya, this is the question ya. Banyak hal yang bisa kita utak-atik dalam konteks ini. Kita bacakan komentar Sobat Era sekalian. Teguh Santoso, saya tidak yakin karena Golkar masih kekeh mencalonkan Pak Erlangga sebagai capres sesuai hasil Munas. Nasdem masih berharap koalisi perubahan masih bisa terwujud. Kemungkinan masih ada pembicaraan. Pembicaraan ya udah pasti karena sudah kirim utusan ya. Jadi yang diperkirakan kirim utusan itu ya Golkar lah. Rasanya kalau kita lihat konstelasi terakhir ini. Bukan PDIP dan apalagi Gerindra. Karena Gerindra sudah memutuskan Prabowo Subianto menjadi calon presiden. Bentar lagi moncong putih ganti moncong warni biar kelihatan bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta bagi yang cinta kebaikan dari jauh. Ya, terima kasih Fitriah. Apakah kalau tidak ada calon yang baik, apakah lebih baik golput? Ya jangan. Kita harus mencari the best among the worst, karena golput tidak menyelesaikan masalah. Assalamualaikum Jeddah hadir. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pagi Pak RH, pasti ganti presiden. Ya pasti ganti presiden. Konstitusi atur 2 kali masa jabatan pemimpin negeri, tak boleh diperpanjang lagi. Cukup sudah 2 kali. Kok bisa Bung Era Golkar merapat ke Anies? Ya tidak ada yang tidak mungkin dalam politik. Politik is the art of possibilities, seni berbagai kemungkinan. Karena bagaimanapun yang dilihat itu peluang menangnya dan peluang untuk mendongkrak popularitas partai politik. Misal, kalau Golkar mendukung Ganjar dibandingkan dengan mendukung Anies, mana yang lebih signifikan mendongkrak suara? Apakah mengajukan Ganjar atau Anies? This is the question, real question, serious question ya. Oke. Selalu hadir di setiap ada kesempatan bareng Bang RH Channel. Ya, terima kasih, mudah-mudahan orang seperti Anda 10 juta, 20 juta orang. Kalau benar-benar seorang negarawan harus legowo 2024 ganti presiden yang amanah ya.
Kemudian harus ganti presiden agar maju, kalau itu lagi ya tidak ada perubahan. Jadi Sobat Era sekalian, lagu ganti presiden itu memang sebagai reaksi diilhami dari wacana memperpanjang masa jabatan dan atau 3 periode ya. Makanya dibilang pasti ganti presiden. Padahal kalau normal ya nggak perlu lagu itu, tapi karena ini nggak normal. Assalamualaikum Bang RH, sehat selalu, jumpa keren cadas. Semoga Indonesia dipimpin orang yang amanah, bisa merangkul yang memilih, yang tidak memilih, garis miring, bisa tegas mengatasi segala masalah. Chile hadir ya, hadirnya tuh hadir ya. Oke, Bung RH, kami Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia kemana aja nih? Kok nggak pernah ada kabar-kabarnya lagi Pak Gatot, Lanyala dan lain-lain, padahal ada kasus Morowali. Mungkin karena tidak masuk dalam pusaran survei Capres. Kemarin kami mengadakan diskusi ya, coba lihat di RH Channel, diskusi tentang pelanggaran HAM. Ya, masih ada kegiatan-kegiatan karena ini kan bukan gerakan politik secara langsung, tetapi gerakan moral ya, moral force. Oh ya, Sobat Era sekalian, jangan lupa ya, nanti saya ada acara jumpa lagi, acara grading. Kita nanti luncurkan beberapa lagu dari Ogi Cherista dan kolaborasi dengan saya karyanya. Tanggal 11 Februari mendatang, karena saya mau umroh tanggal 28, awalnya tanggal 27 karena ulang tahun saya tanggal 26 itu sendiri unfortunately hari Kamis, kemudian 27 Jumat dan 27 malam Sabtu, tapi terlalu kurang bagus waktunya kalau seandainya dipaksakan Jumat malam, maka ditunda jadi 11 Februari hari Sabtu pukul 10.30. Mudah-mudahan kita lebih banyak berdiskusi ya. Kita ya senang-senang dan dengar-dengar lagu juga dari Ogi Cherista. Itu saja Sobat Era sekalian. Banyak hal yang belum saya bacakan. Ada terasa juga perlu istirahat. Oke. Ya sudahlah, jadikan Anies presiden supaya ada perubahan. Kemudian masih belum punya pilihan nih Bang, Refli Harun Brebes hadir. RK dulu menyanggupi syarat Nasdem untuk tidak bergabung ke parpol manapun termasuk Nasdem, tapi sekarang ditarik masuk Golkar. Menurut saya ada tekanan yang kuat agar RK gabung Golkar untuk menaikkan bargaining KIB. It could be possible, tapi kita lihat bahwa perkembangan terakhir apakah benar KIB akan mengusung Ridwan Kamil, agak ngeri-ngeri sedap juga ya. Ya, sahabat sekalian, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cia.